Berita. Sila berjalan cepat tanpa melihat sekitar. Melihat ekspresi Sila yang masih marah bisa mereka tebak terjadi pertengkaran hebat antara Sila dan Farel. Mereka semua mulai menerka-nerka hubungan Sila dan Farel bukanlah hubungan perihal biasa. Pasti ada sesuatu di antara Sila dan Farel. Oleh sebab itu untuk kedepannya mereka harus menghormati Sila. Balkon. Tuan. Nando berlari ke arah Farel yang berdiri tegak dengan tatapannya tertuju ke arah bawah. Nando melihat arah tatapan Farel. Ia terkesima melihat Farel tengah memperhatikan seseorang. Farel bisa melihat Sila yang berjalan tanpa alas kaki dan tiba-tiba ada yang keluar dari taksi membawa satu pasang sendal. Biasa tanpa ragu, pria itu memberikan sendal itu ke Sila seolah sudah kenal baik. "Apa itu kekasihnya?" tanya Farel. "Bukan tuan, dia juri yang mengcastingnya. Karena kepopuleran Sila dia menjadi dikenal banyak orang," jawab Nando. "Apa yang pria tua itu lakukan selama ini?" tanya Farel dengan dingin. "Saya merasa ada yang tidak beres saat Pak Bangka tidak meminta apapun malam di saat Anda memberikan kunci kamar penginapan Anda, Tuan. Saya mencari tahu dan dapat saya simpulkan, Pak Bangka memanfaatkan kekuasaannya demi kepuasan hasratnya semata, Tuan," jawab Nando. "Apa yang dikatakan Nona Sila, Tuan?" tanya Nando. "Dia bilang aku sangat berkuasa, tapi kenapa aku tidak bisa menolak malam itu dengan cara baik-baik? Dan sekarang aku mengetahui kalau aku memang tidak berdaya melawan perintah Momi," Farel berkata dengan nada pelan. Nando hanya diam, ia melihat ke arah Sila di mana Agus tampak mengomel-ngomeli Sila. Dilihat gerak tangan Agus yang terlihat kesal mengayun-ayun di udara karena Sila berani melabrak seorang calon penguasa Fox Group. "Hebat sekali, Nona Sila bisa membuat tuan muda introspeksi diri," jerit Nando dalam hati. "Cak, dia bahkan menyalahkanku karena pria tua itu melecehkannya," decak Farel. Apa tuan?" "Ayo kita ke pria tua itu, aku akan memberi pelajaran padanya. Selama ini tidak pernah ada perempuan yang berani menamparku, tapi karena dia aku dinilai rendah oleh perempuan biasa itu." Nando sampai ternganga mendengar Farel tengah berucap panjang kali lebar padanya. Sungguh sebuah keajaiban bagi Nando saat Farel membahas hal di luar pekerjaan dengannya. "Tuan muda," Pak Bangkara berdiri tegak seketika melihat kedatangan Farel. "Apa yang kau lakukan sampai gadis itu menamparku?" tanya Farel dengan dingin dan langsung to the point. "Glek, saya tidak melakukan apa-apa, Tuan," jawab Pak Bangkara. "Kau menyalahgunakan kekuasaan yang kuberi." Farel memeringkan kepalanya menatap Bangkara dengan sangat tajam. Farel menatap Nando. Nando langsung mengangguk dan membacakan langsung surat pemecatan Bangkara dengan sangat tidak terhormat. Bangkara berteriak meminta ampun Farel. Bahkan pria tua itu menyalahkan Farel karena membuatnya ketagihan. "Buk." Farel meninju rahang Bangkara hingga berbunyi. Dan Nando meringis melihat hal itu karena ia tahu itu sangat menyakitkan. "Karena kau yang rendahan aku dinilai rendah oleh gadis biasa itu. Kau pikir aku terima dinilai rendahan olehnya, ha? Jika kau brengsek, kenapa kau harus bawa-bawa namaku?" marah Farel. "Ampun Tuan." Pak Bangka merangkak ke arah Farel dan memegang kaki Farel. Farel menepis itu dan berbalik pergi meninggalkan Bangka. Farel merasa dirinya sangat berkuasa dan tidak pernah berbuat salah. Tapi mengapa kata-kata Sila seolah menamparnya bukan secara fisik? Sungguh tidak nyaman hingga Farel ingin sekali mencabik-cabik pelaku yang membuatnya berada di situasi itu. "Abang," bentak seorang pria tampan yang berdiri tegak saat berada di ruang tamu yang ternyata adalah Franz Mapilio KVK, adik kandung Farel. Farel beralih dan menaikkan sebelah alisnya. "Franz, sedang apa kau di sini?" Farel melihat Jesse yang tampak tidak melihatnya sama sekali. Bahkan Jesse menganggap Farel tidak ada sama sekali. Nando menelan salivannya melihat Jesse yang benar-benar marah pada tuan mudanya. "Kenapa abang bisa berbuat hina seperti itu? Apa abang menilai rendah semua perempuan, ha?" bentak Franz. "Kau baru datang, tidak usah ikut campur," desis Farel. "Tidak usah berbicara dengan dia, nak. Sini-sini, Momi akan membuat kue untukmu. Ayo sini, nak. Lain kali Momi akan kenalkan kamu pada gadis yang Momi suka." Jesse berdiri dan menangkup rahang Franz. "Jika Momi suka gadis itu, Franz akan menerimanya, Mom. Franz akan bawa dia kemana-mana." Franz berubah seperti bocah kecil ke Jesse.
Tidak bisa nak, Mami tidak mengizinkan menantu Mami lelah mengikutimu yang suka tur keliling negara. Tolak Jessie membuat Franz tertawa. Franz yakin dia pasti gadis luar biasa hingga bisa mengalahkan posisi abang selama bertahun-tahun. Mami sayangi, Franz, jangan bicara lagi. Mami benar-benar malu bertemu orang tua sang juara kontestan Putri Indonesia selama 6 generasi. Bahkan Mami tidak punya muka bertemu mereka, tapi Mami bisa menahannya. Sekarang Mami benar-benar tidak tahan. Mami salah terlalu memanjakannya. Farel melihat ke arah Jessie yang mengatakan Jessie malu bertemu keluarga dari pemenang VI yang terbentuk memang karena Farel. Jodoh untuk Farel, tapi Farel malah mempermainkan dengan meminta orang lain menggantikan posisinya hanya karena tidak mau terlibat. Tuan, cicit Nando. Tinggalkan aku sendiri, titah Farel. Baik tuan, jawab Nando segera meninggalkan Farel seorang diri. Farel meremas rambutnya dengan kasar saat kata-kata Sila terngiang-ngiang di benaknya dan mengingat kekecewaan Jessie terhadapnya. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Desis Farel dengan mata terpejam berusaha menahan amarah. Aku yang berkuasa, gumam Farel menggelengkan kepalanya mengingat jelas kata-kata tamparan Sila terhadapnya. Di tempat lain, Sila juga mengacak-ngacak rambutnya frustasi di kamar mandi. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu pada papaku? Dia bahkan tidak menghargai perempuan apalagi nyawa pria lemah, gumam Sila dengan lemas. Sila menenggelamkan seluruh tubuhnya di dalam bathtub. Ia menyesal karena tidak bisa menahan diri. Biur, bukan salahku kan? Dia yang salah. Kenapa dia tidak bisa menemuiku baik-baik dan mengatakan tidak bisa menerima perintah dari ibunya kan? Lalu buat kesepakatan berdua. Kontrak juga bisa kan? Apa dia tidak lahir dari rahim wanita? Aku kasihan sekali pada calon istrinya nanti. Tidak, ibunya pasti menyesal telah melahirkan anak yang memiliki sifat seperti itu. Omel Sila meledak-ledak seketika. Sila baru tahu bahwa acara itu atas permintaan ibunya Farel dari Agus. Agus mengomeli Sila karena sifat meledak-ledaknya Sila itu yang membuat image Sila bisa saja rusak. Malam-malam, Sila terkaget juga tak percaya saat Agus datang ke rumahnya memberitahu Pak Bangkarajaya dipecat secara tidak hormat oleh Tuan Muda Fox Group. Sila terdiam. Apa dia mengakui kesalahannya? Batin Sila. Sila, apa kamu katakan pada Tuan Muda hingga akhirnya pria mata keranjang busuk itu dipecat? Bahkan semua sang juara Putri Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya mengagumimu. Mereka berterima kasih telah membalaskan dendam mereka terhadap pria busuk itu. Pekik Agus dengan heboh.